Oke guys, kembali lagi di channel Bayu Sasmito. Jangan lupa untuk bersyukur, dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu serta diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Video kali ini saya kedatangan tamu dari PT Indolog Bakti Utama, yang akan memberikan sosialisasi dasar tahap pertama cara penggunaan alat pemadam api ringan atau biasa disebut APAR. PT Indolog Bakti Utama beralamat kantor Ruko Mataram Plaza, Jalan MT Haryono nomor 12A Blok B, Jagalan Semarang Tengah. Bagaimana penjelasannya? Ikuti videonya sampai selesai ya guys. Sebelumnya sudah pada subscribe belum nih guys? Kalau belum saya kasih waktu untuk subscribe dulu ya. Oke, jika sudah, saya doakan yang subscribe masuk surga. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami dari manajemen Unggul Sejahtera, di mana kita hari ini atau kami hari ini sudah mungkin edukasi atau sharing knowledge terkait tata cara pemadaman api. Saya lihat peserta yang hadir di sini sekarang hampir 85% cewek. Ini yang kami tunggu, karena periode sebelumnya semuanya cowok. Padahal yang namanya suatu kejadian itu tidak akan memandang siapa yang berjaga atau saya tahu, banyak tahu. Api cemburu pasti tahu. Kalau soal api cemburu pasti tahu. Api, rasanya kan itu ada api. Tapi apa sih api itu? Hah? Apa? Belum dengar ya? Padahal itu setiap hari kita sadar ya. Api adalah reaksi kimia berada yang diikuti oleh evolusi cahaya dan panas. Jadi kalau bukan cahaya dan panas evolusi, itu tidak akan ada api. Walaupun ada panas, sepanas apapun, tapi kalau berevolusi dengan cahaya, itu tidak akan menjadi percikan api. Next. Nah, kebakaran itu terjadi karena 3 faktor ini. Jadi ada udara, ada panas, dan ada satu lagi apa? Kelihatannya sering diucapkan ya, tapi kita mau mendefinisikan lewat kata-kata itu susah ya. Pasti maksudnya tahu kebakaran, tapi yang dimaksud kebakaran secara teknis itu apa? Ada yang tahu? Salah nggak apa-apa loh. Sepengetahuan dari rekan-rekan teman-teman aja, kebakaran itu apa? Hah? Betul ya kita. Apa? Ya itu betul, tapi itu penyebab dari kebakaran. Kebakaran itu kita bisa mengendalikan api unggun itu. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa dikendalikan itu akan bahaya. Kayak tadi api cemburu itu juga bahaya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan bisa bunuh-bunuhan. Jadi kebakaran itu api yang tidak bisa dikendalikan atau kita tidak menghendakinya.
itu namanya kebakaran. Jadi nanti teman-teman kalau ada nanya kebakaran atau apa udah tahu ya jawabannya. Kebakaran ini api, tadi apa api? Apa? Ayo reaksi dunia revolusi bahaya kan? Ini cara-cara kenapa sebuah yang cowok-cowok mungkin beban hidupnya terlalu banyak makanya nggak kayak gini. Lanjutnya mas. Nah ini yang tadi yang segitiga api tadi, cara memadamkannya adalah panas, kemudian ada oksigen, ada bahan bakar, di situ ada reaksi kimia yang bisa menyebabkan api, sehingga kita harus memutus salah satu rangkaian dari ketiga faktor tersebut dengan menggunakan apa disemprotkan. Cara menyemprotkannya itu juga ada tekniknya, tidak boleh langsung menyemprot karena efektivitasnya nanti akan berbeda. Nah, hilangkan salah satu faktor dan api tidak akan terbentuk atau kalau menyala, api akan segera padam dengan sendirinya. Lanjut mas. Nah, ini yang tadi kita sebut. Kalau yang pertama itu memutus rangkaian O2. O2 itu apa? Oksigen. Kemudian untuk yang kedua mengurai BBM itu kayak minyak, solar, bensin, thinner, alkohol itu bisa jadi bahan bakar yang sudah terbakar. Kalau pendinginan ada dua apa? Pendinginan jadi ya titik apinya kita dinginkan dengan menyemprot pakai media apa sehingga api tidak akan muncul kembali. Naik mas. Nah, faktor penyebab terjadi kebakaran tadi sudah dijelaskan sama mbaknya. Pertama ya terbatasnya pengetahuan. Jadi kalau misalnya nih mungkin teman-teman ada kos ya, satu colokan listrik, rice cooker, cas HP ada 2, 3 mungkin, kemudian TV, kemudian audio. Nah itu sebenarnya nggak boleh karena di setiap kabel dan colokan itu sudah ada standarisasinya masing-masing. Jadi tidak boleh, walaupun bisa, tapi tidak boleh ditumpuk-tumpuk. Misalnya udah dikasih T lagi sehingga bisa jadi 6 colokan. Itu bisa menyebabkan beban yang ada di situ dayanya melebihi kapasitasnya sehingga timbul panas. Kemudian kelalaian manusia. Kelalaian manusia ini yang hampir 85% yang menyebabkan kebakaran. Sebenarnya udah dikasih tahu, udah dikasih peringatan, di setiap titik sudah ada dikasih peringatan dengan jelas tindakan rokok ataupun apa. Tapi yang namanya manusia kita itu bebas. Kalau belum ada kejadian, belum itu yang sering menyebabkan kebakaran. Kemudian hewan itu juga bisa menyebabkan kebakaran. Jadi sebenarnya ini basic. Kemudian kalau next step-nya itu ada lagi. Jadi ada 4 sampai 5 tahap sampai terjadi benar-benar kita simulasikan bahwa ada alarm kebakaran, titik kumpul dari paling jauh sampai titik kumpul itu ada waktunya, ada standarnya. Itu kita selalu temukan. Karena kalau nggak begitu, kadang-kadang kita lupa. Orang kalau misalnya sudah kehilangan kerja dan apapun itu kita nggak selalu refresh tentang
Jadi kita harus secara periodik, misalnya 6 bulan sekali dites. Jangan tiba-tiba dinamakan alarm. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas C. K itu khusus untuk cooking environment atau di dapur. Jadi kelas A itu combustible material itu adalah kayu, kertas, kain, dan di sini pasti banyak, dan seterusnya. Kelas B flammable material itu adalah bensin, oli, alkohol, kemudian thinner, dan lain-lain. Kemudian kelas C electrical equipment, ini kayak komputer, fan, terus panel listrik, itu masuk kategorinya kelas C. Kemudian combustible metal itu magnesium, potasium, titanium, itu masuk kelas D. Kemudian kelas C tadi yang tadi dapur dan sebagainya. Apa sih maksudnya kelas B, kelas C? Kok harus dipilah-pilah seperti itu? Fungsinya adalah untuk keefektifan si alat tersebut dan mencegah terjadinya kecelakaan pada diri kita. Misal media foam, tahu ya teman-teman ya, yang busa atau air lah. Nah, kita nggak tahu, kita belum di training dan sama sekali awam tahunya apa ya untuk memadamkan api. Misal contoh kasusnya, di situ ada kapal, isinya foam. Kemudian yang kebakaran adalah panel listrik. Yang kita tahu panel listrik adalah mengalirkan arus listrik, dan kita tahu juga air itu sebagai penghantar arus listrik. Ketika kita semprot pakai itu, yang akan mati duluan siapa? Apinya atau orangnya yang juga akan kesedot? Nah, ini juga harus kita ketahui, karena kalau kita nggak tahu, berubah-ubah ada apa nggak tahu isinya, yang kebakaran panel listrik pada listriknya belum disatan, udah langsung kita semprot, karena ikatan itu belum 10 menit nih, langsung kita buru-buru ngambil apa, menyemprotkan di area tersebut. Pasti yang kesedot kita duluan, dan arusnya pasti kalau di lingkungan seperti ini besar, di atas 50.000. Itu bahaya sekali kalau kita tidak mempunyai pengetahuan untuk memadamkan api. Makanya dipilah-pilah. Setelah penjelasan tentang APAR selesai, kita lanjutkan mengerjakan soal dulu ya guys. Soalnya ada 10 dengan waktu kurang lebih 15 menit. Berikut ini adalah soal-soalnya. Informasi terbaru masih secara teori kami akan sampaikan, karena itu sebagai rasa pertanggung jawab dari kami selaku vendor terkait penyediaan alat kebakaran yang ada di sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas ini langsung kita ke penyiksaan. Yang akan dijelaskan ya Mas? Ya. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you
You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be right. Ketika kita mau memadamkan api, kalau nggak tahu caranya pasti akan bingung. Nah, caranya pertama, ketika kita mau memadamkan api, sebelum lari ke titik api, pastikan adalah yang pertama ini jarumnya di tengah-tengah. Jangan ke merah. Kalau merah pasti nggak akan bisa dipakai. Kemudian ketika mau nyabutin ini, tangannya jangan begini. Ini nggak akan bisa dicabut. Namanya orang panik, pasti kan kadang-kadang ngeblank pikiran kita. Tangannya jangan di sini, tapi arahkan di leher tabungnya. Kemudian baru cabut. Nah, sebelum pergi lagi ke titik api, pastikan walaupun kita secara ini sudah masih di tengah-tengah, pikiran kita bisa, tapi kita cek dulu dengan cara menekan. Caranya seperti ini, tekan dulu. Nah, seperti ini baru bisa. Kemudian barulah kita bawa langsung ke tempat api. Kemudian cara menyemprotkannya adalah di swab di atas titik apinya. Jangan ini kan cairan ya. Jarak kita sekitar 1 sampai 2 meteran lah. Jangan diarahkan langsung ke apinya, tapi diarahkan geser kanan kiri di titik di atas api. Paham ya? Ini bahaya kalau namanya ini ada air kemudian dicampur bahan bakar. Ketika kita nyemprotnya pakai langsung ke titiknya, pasti nanti akan muncrat, akan kembali. Mas Bayu coba contohin Mas. Mas Bayu kan udah sering. Pantang pulang sebelum padam. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is
tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying. Tarik dulu, jangan gini dulu ya. Nah, di bawah. Ya, betul. Sini. Pegang, tekan satu kali. Wih, bismillah, woi, mantap. Oke, semprot dulu. Belum. Agak turun. Coba dari sini. Habis ini. Lagi sampai mati. Enggak, yang ada masih ada tuh. Masih banyak. Ini masih ada yang tengah tadi. Pak, yang ini Pak. Pak, yang ini pakai Pak. Taruh dulu. Ini bisa tutup. Ini bukan lucu. Tekan sekali dulu, Bu. Bu. Taruh dulu di bawah. Tekan sekali. Cis. Oh. Maju. Maju sini, Bu. Maju lagi. Semprot ke tongnya. Tongnya semprot. Tongnya. Oke, stop, mundur. Stop, sudah. Sekian video kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa untuk share videonya. Karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. HR Muslim nomor 1893.